Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang metode pengajaran. Nah, sebelumnya teman-teman, metode itu merupakan hal yang sangat penting di dalam proses belajar mengajar. Apabila proses pendidikan tidak menggunakan metode yang tepat, maka akan sulit untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang akan diharapkan. Sedangkan pengertian metode pengajaran sendiri ialah ilmu yang membahas tentang cara atau teknik penyajian bahan pembelajaran terhadap siswa atau mahasiswa agar mereka dapat menangkap, memahami, atau mencerna materi pembelajaran dengan mudah, serta agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Maksudnya, dengan adanya metode pengajaran ini, maka pembelajaran terhadap siswa dan mahasiswa itu akan lebih mudah dan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara lebih baik lagi, begitu. Nah, teman-teman, di dalam metode pengajaran ini juga terdapat macam-macamnya, yaitu macam-macam metode pengajaran berdasarkan ayat dan berdasarkan hadis. Yang pertama itu macam-macam metode pengajaran berdasarkan ayat. Di poin pertama ada perumpamaan. Metode perumpamaan adalah metode yang membuat perumpamaan mengenai keadaan sesuatu dengan sesuatu yang baik. Poin nomor 2, penjelasan dengan hikmah, nasihat, dan diskusi. Metode diskusi adalah cara mempelajari pelajaran dengan cara mendebatkan permasalahan tersebut dengan saling beradu argumentasi. Jadi teman-teman, di dalam metode diskusi ini, kita harus berdiskusi sebaik mungkin, yaitu dengan cara mengeluarkan argumen kita masing-masing. Semakin banyak argumen yang kita keluarkan, maka semakin banyak ide yang akan didapat dari diskusi tersebut. Maka dengan banyaknya argumen tersebut, maka permasalahan itu akan mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya, metode nasihat ialah penjelasan tentang kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasehati dari bahaya. Maksudnya, dengan adanya metode ini tuh kita bisa menasehati saudara-saudara kita agar tetap di dalam kebenaran. Jika mereka keliru, maka kita harus menasehatinya agar mereka terhindar dari bahaya dan jalan yang salah. Poin ketiga adalah kisah. Metode kisah mengandung arti suatu cara menyampaikan materi dengan menceritakan tentang kronologis, bagaimana terjadinya suatu hal baik yang sebenarnya terjadi maupun hanya rekaan saja. Yang kedua adalah macam-macam metode pengajaran berdasarkan hadis. Poin pertama adalah ceramah. Metode ceramah yaitu suatu bentuk penyampaian bahan atau materi pelajaran melalui penerangan dan penuturan yang baik secara lisan terhadap sekelompok murid. Biasanya di dalam metode ceramah ini kita harus memberikan penuturan secara lisan dan bisa memberikan penerangan kepada mereka. Poin kedua yaitu metode demonstratif. Metode demonstratif merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objek atau cara melakukan sesuatu sehingga dapat mempelajarinya secara langsung. Yang terakhir, eksperimen. Metode eksperimen adalah cara pembelajaran dengan melakukan percobaan terhadap materi yang sedang dipelajari. Setiap proses dan hasil percobaan itu diamati dengan seksama. Adapun ayat-ayat tentang metode pengajaran di dalam Quran surat An-Nahl ayat 75 sampai 76 di dalam metode perumpamaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawna alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma
أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Yang artinya, Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan orang yang kami beri rizki yang baik dari kami. Lalu dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Baik teman-teman, di ayat tersebut ada yang namanya hamba sahaya. Hamba sahaya ini adanya di zaman Rasulullah dahulu. Biasanya kita sering mendengarnya dengan panggilan budak. Hamba sahaya ini ada laki-laki dan juga ada yang perempuan. Mereka akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Namun, jika dia bisa membayar dirinya, maka dia menjadi orang yang merdeka, seperti kita saat ini, teman-teman. Maksud orang merdeka itu kita tidak terikat dengan tuan kita. Tetapi budak itu bisa menjadi merdeka ketika ada orang yang beli, nggak harus dia yang menebus dirinya sendiri. Dan juga banyak syarat-syarat yang bisa budak itu menjadi merdeka. Adapun sebab turunnya ayat ke-75 ini ialah dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini sebagai perumpamaan perbedaan antara seorang Quraisy yang kaya dan dapat berbuat sekehendaknya dengan hartanya dibandingkan budaknya yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini sebagai bantahan terhadap menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Adapun arti ayat ke-76, dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Adapun sebab turunnya ayat ke-76 ini ialah dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini sebagai perumpamaan perbedaan antara Utsman bin Affan dan budaknya yang membenci Islam, enggan masuk Islam dan menghalang-halangi Utsman bersedekah dan beramal ma'ruf. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Yang kedua terdapat di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 dalam metode penjelasan dengan hikmah, nasihat, dan diskusi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, Quran Surat Yusuf ayat 111 di dalam metode kisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.
Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjalankan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Adapun penjelasan dari Quran surat An-Nahl ayat 75-76 ialah Allah membuat perumpamaan tentang maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rizki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya. Selanjutnya pada Quran surat An-Nahl ayat 125 yaitu maksud dari ayat ini ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan Quran Surat Yusuf ayat 111, maksud dari ayat ini adalah menceritakan kisah-kisah para rasul sebagai pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal ataupun orang-orang yang berakal. Kemudian, tafsir Ibnu Katsir dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama, tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 75 dan 76. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hal ini adalah suatu perumpamaan yang dibuat oleh Allah menggambarkan perihal orang kafir dan orang mukmin. Hal yang sama telah dikatakan pula oleh Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir bahwa hamba sahaya yang tidak mampu berbuat sesuatu adalah perumpamaan orang kafir. Sedangkan orang yang diberi rezeki yang baik lalu menafkahkan sebagian darinya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan adalah perumpamaan orang mukmin. Selanjutnya, Ibnu Abu Hujaih telah meriwayatkan dari Mujahid bahwa hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat untuk menggambarkan berhala dan Tuhan yang hak. Maka, apakah yang satu sama dengan yang lainnya? Mengingat perbedaan di antara keduanya sangat mencolok dan jelas, tiada yang buta mengenainya kecuali hanya orang yang bodoh, maka disebutkan oleh firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 75. Selanjutnya, Ainama yuwajjihu, yang artinya kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya, la ya'ti bi khair, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun, yakni segala upayanya tidak pernah berhasil. Hal yastawi, samakah orang itu? Wa may ya'muru bil adli, dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, yang ucapannya adalah benar dan perbuatannya lurus. Wa huwa ala siratim mustaqim, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Quran Surat An-Nahl ayat 76. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan orang yang bisu adalah seorang budak milik Utsman. Demikianlah menurut As-Siddiqi, Qatadah, dan Atta al-Qurasani. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hal ini adalah perumpamaan tentang orang kafir dan orang mukmin, sama dengan pendapat yang disebutkan di atas. Selanjutnya Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman kepada Rasulullah tentang cara mengajak manusia atau dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini maksudnya ialah agama Allah, yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Rasul-Nya bahwa sesungguhnya dakwah untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan menuju ridhonya bukan dakwah untuk pribadi dai yang berdakwah ataupun untuk golongan dan kaumnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Rasulullah agar berdakwah dengan hikmah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan sehingga dapat diterima dengan baik. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bila terjadi perdebatan dengan kaum musyrikin dan ahli kitab, hendaklah Rasulullah SAW membantah dengan cara yang baik. Dan yang terakhir,
Akhir dari segala usaha dan perjuangan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah yang menganugerahkan iman kepada jiwa manusia. Selanjutnya tafsir Quran surat Yusuf ayat 111. Allah berfirman bahwa sesungguhnya dalam kisah para rasul dan kaum mereka serta bagaimana Allah telah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan menghancurkan orang-orang yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Ibratu liulil albabi ma kana haditsan yuftara. Terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran itu bukanlah kitab yang dibuat-buat. Maksudnya, Al-Quran itu tidak seharusnya didustakan dan dibuat-buat dari selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab yang diturunkan dari langit, dan membenarkan apa yang benar dari isinya, membantah pemutarbalikan, penyelewengan, dan perubahan yang terjadi di dalamnya, dan menentukan mana yang dinas atau dihapus atau ditetapkan. Wa tafsila kulli syai'in, dan menjelaskan segala sesuatu tentang halal, haram, sunnah, makruh, dan lain-lainnya. Seperti memerintahkan berbagai perbuatan taat, wajib, dan sunnah, dan melarang berbagai perbuatan haram dan sejenisnya. Seperti makruh, memberitahukan hal-hal yang nyata dan gaib yang akan datang, secara garis besar maupun rinci, memberitahukan tentang Rabb Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kemahasuciannya dari persamaan dengan makhluk-makhluknya. Selanjutnya hadis-hadis tentang metode pengajaran. Di dalam metode ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamata yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu fi hajjatil wada'i faqala taqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu sahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Yang artinya, dari Abu Umamah ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada Haji Wada. Beliau bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah, Tuhan kalian, sholatlah pada 5 waktu kalian, puasalah di bulan Ramadan kalian, tunaikanlah zakat pada harta kalian, dan taatlah pada pemimpin kalian, maka kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Yang kedua, metode demonstratif. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lita'khudhu manasikakum fa inni la udri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Yang artinya, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ambillah dariku manasik haji kalian, karena sesungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak akan berhaji lagi setelah hajiku ini. Selanjutnya metode eksperimen. An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakhalal masjidah fadakhala rajulun fasalla fasallamma ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji'i fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla thumma ja'a fasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli thalathatan faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu khairuhu fa'alimni faqala idza qumta ila sholati fakabbir thumma iqra ma yatassara ma'aka minal qur'ani thumma irka hatta tazma'inna raki'an thumma irfa hatta ta'tadila qa'iman thumma usjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Yang artinya, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah masuk masjid, lalu seorang laki-laki juga masuk kemudian sholat.
Lalu ia mengucapkan salam pada Rasulullah. Rasulullah menjawab dan bersabda, "Kembalilah ulangi sholat, sesungguhnya kamu belum sholat." Lalu ia kembali sholat sebagaimana sholat sebelumnya. Kemudian ia mendatangi Nabi dan mengucap salam, tapi Nabi bersabda lagi, "Kembalilah ulangi sholat, sesungguhnya kamu belum sholat," hingga 3 kali. Maka laki-laki itu berkata, "Demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan lebih baik dari ini, maka ajarkanlah aku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu berdiri untuk sholat, maka takbirlah. Kemudian bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah hingga tenang dalam ruku atau tumaninah. Kemudian bangunlah hingga kamu iktidal dalam posisi tegak berdiri. Kemudian sujudlah sampai tenang dalam sujud. Kemudian bangunlah hingga tenang dalam posisi duduk dan lakukanlah seperti itu dalam setiap sholatmu." Kemudian penjelasan hadis tentang ceramah. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ketika sedang terjadinya haji wada, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita yang patut untuk disembah. Sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan kita harus patuh kepada pemimpin kita. Sebab apabila kita taat kepada pemimpin kita, maka kita akan masuk ke dalam surga. Nah, selanjutnya penjelasan hadis tentang metode demonstratif. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada saat itu ketika ada para sahabat ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci, Rasulullah SAW bersabda, jika Rasulullah ingin pergi bersama sahabat dan membawa Rasulullah pergi haji, sebab Rasulullah tidak tahu kapan lagi beliau bisa melaksanakan haji. Bisa saja haji ini menjadi haji terakhir beliau, karena ketika itu Rasulullah juga mulai sakit-sakitan. Selanjutnya penjelasan hadis tentang eksperimen. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika Rasulullah masuk masjid, ada seorang laki-laki yang juga masuk masjid, dan kemudian ia sholat. Setelah sholat, ia menjumpai Rasulullah dan mengucapkan salam. Rasulullah pun menjawab salamnya, dan bersabda bahwa laki-laki tersebut diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengulangi sholatnya, sebab laki-laki itu belum sholat. Kemudian ia pun mengulangi sholatnya seperti sebelumnya. Setelah selesai, ia menjumpai Rasulullah kembali. Dan Rasulullah bersabda dengan perkataan yang sama hingga kejadian itu terjadi 3 kali. Dan laki-laki itu pun berkata bahwa ia tidak dapat melakukan sholat lebih baik daripada yang telah ia kerjakan. Maka Rasulullah pun mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar, yaitu ketika berdiri sholat maka takbirlah, lalu membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu, kemudian rukuklah dan tumakninah, kemudian bangunlah iktidal dalam posisi berdiri tegak, setelah itu sujudlah dan tumakninah dalam sujud. Kemudian bangunlah dan duduk dalam posisi tenang, dan lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Adapun kesimpulan dari PPT video kami adalah pengertian metode pengajaran. Metode pengajaran adalah ilmu yang membahas tentang cara atau teknik menyajikan bahan pembelajaran terhadap siswa atau mahasiswa agar mereka dapat menangkap, memahami, dan mencerna materi pembelajaran dengan mudah, serta agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Metode pengajaran berdasarkan ayat terbagi menjadi 3, yaitu metode perumpamaan, metode penjelasan dengan hikmah, nasihat, dan diskusi, dan metode kisah. Metode pengajaran berdasarkan hadis terbagi menjadi 3, metode ceramah, metode demonstratif, metode eksperimen. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.